Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai implementasi strategi. Apa sih implementasi strategi itu? Implementasi strategi adalah proses menjalankan strategi yang telah dirumuskan agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Implementasi strategi sering disebut sebagai perencanaan operasional karena melibatkan program kerja, sumber daya manusia, prosedur, dan anggaran. Konsep ini dikenal dengan 3P plus OPB, yaitu program yang berarti kegiatan atau rencana yang akan dilaksanakan, people yaitu pihak atau sumber daya manusia yang bertanggung jawab menjalankan program, prosedur yaitu prosedur atau standar operasional yang menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan, serta budget yaitu anggaran yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan seluruh program. Nah, untuk selanjutnya, implementasi strategi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah implementasi kepemimpinan. Pada tahap ini, perusahaan perlu memastikan adanya kepemimpinan yang mampu menjalankan strategi, memberikan motivasi kepada manajer melalui insentif, serta mempersiapkan calon pemimpin di masa depan. Nah, yang kedua adalah implementasi kebijakan. Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan strategi. Implementasinya meliputi penyebaran sumber daya dan pengembangan kebijakan pada bidang produksi, pemasaran, penelitian dan pengembangan, logistik, sumber daya manusia, serta keuangan dan akuntansi. Nah, yang ketiga adalah implementasi organisasi. Agar strategi dapat berjalan dengan baik, perusahaan membutuhkan struktur organisasi yang sesuai. Menurut Candler, ketika strategi berubah, maka struktur organisasi juga perlu disesuaikan agar kinerja perusahaan dapat meningkat. Nah, selanjutnya terdapat perbedaan antara formula strategi dan implementasi strategi. Formula strategi lebih berfokus pada penyusunan rencana dan efektivitas, sedangkan implementasi strategi lebih menekankan pelaksanaan, efisiensi, kepemimpinan, dan koordinasi dalam menjalankan strategi. Nah, dalam implementasinya terdapat beberapa bentuk struktur organisasi, yaitu struktur fungsional, struktur divisional, dan struktur matriks. Struktur fungsional membagi organisasi berdasarkan fungsi kerja. Struktur divisional membagi organisasi berdasarkan wilayah, produk, pelanggan, atau proses. Sedangkan struktur matriks menggabungkan manajer fungsional dengan manajer proyek sehingga membutuhkan koordinasi yang baik. Nah, struktur organisasi yang dipilih harus disesuaikan dengan ukuran perusahaan, perubahan organisasi, tingkat kompleksitas, karakteristik sumber daya manusia, serta kondisi lingkungan perusahaan. Nah, sebagai contoh, PT Astra International menerapkan struktur organisasi divisional dengan berbagai bidang usaha seperti otomotif, jasa keuangan, alat berat, agribisnis, dan elektronika. Astra juga menerapkan sistem holding company serta budaya perusahaan yang menekankan pelayanan terbaik, kerjasama tim, menghargai setiap individu, dan selalu berusaha mencapai hasil terbaik. Nah, kesimpulannya, implementasi strategi merupakan tahap penting dalam manajemen strategi. Keberhasilan strategi tidak hanya bergantung pada perencanaannya, tetapi juga pada kepemimpinan, kebijakan, struktur organisasi, serta kerjasama seluruh anggota organisasi. Nah, mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.